ini kita mengadakan kegiatan pendampingan individu yang keempat. Tidak terasa waktu terus berjalan waktunya. Gimana perkembangan 1 bulan setelah PI 3? PI 3 kemarin saya dengan teman-teman itu melaksanakan praktek coaching dan revisi Pak. Seru sekali. Oh, seru. Banyak kendala Pak. Kendalanya di laptop saya tuh tidak bisa, awalnya bisa rekam pada waktu uji coba sebelumnya kan teman-teman ngajak uji coba itu lancar-lancar saja itu saya rekam pas hari hanya itu laptopnya nggak bisa buat rekam, jadi mengulang teman-teman juga gitu. Jadi tengah jalan juga banyak kendala, ada yang bingung dengan naskah yang mau diucapkan. Ini kan kendalanya yang pertama rekaman, yang kedua tentang teknisnya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. berarti kucingnya ini harus dipersiapkan tenanan gitu ya? Jadi kan rumahnya teman-teman kan jauh, jadi kemarin mengumumkan hari. Masalahnya kan temannya Pak Jul kemarin kalau tidak salah 4 orang. 4 orang, empat orang. Danis, Bu Rita, Ditanti, saya. Berarti cukup lama itu ya? Lama itu Pak. Karena kan masing-masing 3 loh itu. 3, iya. Jadi kepala sekolah, jadi yang 8 sampai jam setengah 12 siang. Wah, iya. Baru selesai itu ya? Baru selesai. Padahal kan waktunya cuma 20 sampai 30 menit. Waktu fixnya video itu. Tapi ya itu kendalanya banyak, yang videonya nggak bisa direkam, yang kendala sinyal juga, akhirnya sampai setengah 12 baru selesai melaksanakan. Iya. Kemarin kan kelihatannya kan mau dipisah-pisah lagi, terus karena Bu Muara itu memberikan saran masukan, maka saya juga memberi masukan gimana kalau kelas itu dikelompokkan sendiri supaya temannya kan jaraknya dekatan gitu loh. Kalau jauh itu kan nanti kalau ada kendala, misalnya ada kekeliruan yang terjadi waktu sebelum pelaksanaan itu kan jadi masalah. Karena jaraknya jauh, ya otomatis kan juga menghabiskan paketan juga. Kalau sebenarnya kan yang dari Nguluyu itu ada 4 orang. Ya Bu? Jadi ada 4 orang. Itu seperti Bu Tanti, Bu Yuni, bulan ini sama Bu Baru itu kan alokasi 1 kecamatan dalam dulu. Rencananya mereka kan mau bikin 1 kelompok, ternyata teman-teman sudah bikin grup sendiri akhirnya ya kita laksanakan sesuai sama grupnya yang sudah ditentukan kemarin. Kalau 1 kecamatan kan mau bikinnya secara langsung touring kan lebih enak. Kalau daring kan kendalanya sinyal. Iya. Dan juga berdekatan tadi ya. Iya, 1 kecamatan ya. Ya kalau kemarin 1 kelompok saya kan minta kan sudah ada Yohanes juga sudah ada Tanti, Nguluyu, saya di sini. Akhirnya sepakat kita pakai daring aja. Jadi dokumen kita rekam, dengan dokumen kita upload. Yang penting semua kan berjalan sesuai rencana gitu Pak ya. Ya, semua bisa dengan baik. Meskipun waktunya panjang gitu kan. Iya, vaksinnya hampir 1 hari pertama itu di tanggal 21 kita sudah kumpul apa yang kita akan bahas. Kan kumpul dulu kelas-kelas langsung kumpul di sini kita kemarin. Bahas apa yang akan kita lakukan untuk praktek ini. Enaknya luring atau daring. Nah, luring kan waktunya sudah pas ketepatan libur awal puasa kemarin. Nah, waktu awal puasa kan ibu biasanya repot. Punya kegiatan. Oh iya itu. Ya. Berarti 4,5 jam gitu ya. 4,5 jam. Setengah 8 sampai jam 12 kan berarti 4,5 jam itu rekor tuh Pak. Iya. Akhirnya
rekaman saya yang rekamkan Bu Tanti. Bu Tanti. Maka suaranya di videonya Bu Tanti kan suaranya agak double. Oh gitu. Waktu saya rekam kemarin. Kalau sudah ada baru dilaksanakan nanti, cuma agak bingung itu Pak. Suaranya bingung, jadi munculnya 2 kali. Oke. Terus terima kasih karena kegiatan yang kemarin yang sudah berjalan dengan baik. Terus kita menginjak ke pendampingan individu yang keempat, yaitu tentang pelaksanaan RPP ya Pak. RPP yang berdiferensiasi itu. Sudah ada Pak ya ini ya? Sudah ada. Sudah ada. Kemudian di dalamnya ada PSE-nya Pak ya? Sudah ada Pak. Sudah ada PSE-nya. Terus ini nanti pelaksanaannya di dalam kelas atau di luar kelas Pak? Di dalam kelas. Semuanya ya? Semuanya di dalam kelas. Jumlahnya anak berapa? 15. Yo rata-rata memang 15 ya? 14 Pak. Oh 14? Iya. Di tempatnya Bu Tanti juga 15 semua. Rata-rata kan sekarang itu saing Pak, antara SD dengan SD yang saing Pak. Mereka saingnya itu langsung cukup benar. Oh gitu? Jadi anak jemput ke departemen masing-masing pakai kan gitu. Jadi kadang kan orang tua di anakku sekarang mereka tidak diantarkan dari jemput. Tapi ternyata sekarang mereka baru menyadari kan setiap hari masih dilakukan raportnya aja di 2020. Ternyata mereka merasakan dikit-dikit kalau banyak biayanya pada di SD yang ketika biasanya hampir kebanyakan mayoritas mengeluhnya seperti itu kan tidak sesuai yang mereka harapkan. Kalau di SD negeri kan jam 7 sampai jam 12 ya. Kalau kadang di tempat itu jam 6 sudah jemput. Mana itu jam 6 sudah jemput, sampai pasti kan bangunnya lebih awal pagi. Nah, jam 7 masuk, kadang jam 7 pulang. Kadang jam 7 pulang, karena ada biasa. Dan dimana akhirnya orang tua berpikir kok belajarnya sebentar daripada di SD negeri. Ya, persaingannya di sini tetap. Meskipun kita di pedesaan dibandingkan dengan kota itu mungkin persaingannya lebih kejam di sini. Oh gitu malah nih? Iya. Masa tuh Pak? Iya, kejamnya gini. Kalau di SD swasta itu kan pasti ada bonus seragam olahraga, seragam merah putih. Padahal itu ya, kita kan biaya operasionalnya kan sudah besar. Nah, kita kan tidak mungkin mengeluarkan itu untuk seperti itu. Tapi yang penting kualitasnya kita ambilkan banyak. Tapi kebanyakan sekarang semua sudah mengeluh itu Bapak Ibu wali murid itu yang anaknya disekolahkan di swasta. Saya pikir dari tetangga saya kan mayoritas anaknya dijemput pakai jemputan itu. Mereka banyak yang mengeluh. Kemarin saya juga mendengar kayak di jamnya masuk pendidikan itu kelihatannya semakin ringkes gitu. Jadi tidak sesuai dengan jam yang disepakati bersama. Kalau bulan puasa kan memang dikurangi. Iya. Terus kemudian di akhir-akhir pendidikan itu kelihatannya mulai ada tarikan-tarikan yang di luar dugaan. Akhirnya kelihatannya sekarang itu orang tua mulai berpikir kritis tuh. Jadi memang Bukan dugaan kalau sesuai konsepnya
mau apa sekolahnya. Tergantung kan ada yang SD apa itu mengeluarkan kebijakan tetapi tidak dilaksanakan kan ada. Kalau ini kita seperti ini akhirnya disepakati waktu sore kalau kerja tidak karena kita transparan kita kerja apa adanya kalau menurut setuju kita laksanakan kalau nggak setuju nggak dilaksanakan. Terus sekarang kita kembali ke pelaksanaan rencana pembelajaran Pak ya. Kira-kira menurut Pak Sur, prediksi Pak Sur, nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran itu ada kendala, ada masalah Pak Sur? Ya, kalau nggak ada ya mungkin kendala teknis saja kalau kadang kan tiba-tiba lampu mati kadang juga namanya anak Pak ada yang ramai sendiri kadang nggak konsen sering ganggu teman-temannya itu pasti ada kendala-kendala seperti itu. Kalau lampu kan tidak ada masalah Pak, kalau pagi kan tidak ada masalah. Ya pasti Pak kadang tiba-tiba mati umpama kipas nyala semua ya sanyo nyala tiba-tiba kita nyalakan terus kita berpikir ya bisa seperti itu. Kadang jika dari ada perbaikan pagi kadang ada perbaikan Pak tapi ya mati sering. Berarti hari ini nanti Pak Sur menggunakan IT ya? Ya. Oh gitu. Berarti kalau nanti tiba-tiba listrik mati ya persiapannya Pak Sur kalau misalnya mati seandainya, mudah-mudahan ya enggak ya, seandainya listrik mati terus apa langkah selanjutnya Pak Sur? Kalau memakai jasa kan ya di sini kita memiliki jasa Pak yang menggunakan. Ya. Saya sudah menyediakan sama kan saya tampilkan gambar-gambarnya. Dan saya sudah menyediakan gambar yang sudah saya beri nanti saya kasihkan anak ya sama dengan apa yang dilihat di Pak. Oh gitu. Jadi sudah antisipasi gitu ya? Antisipasi. Oke. Ada antisipasi. Terus kalau anak rame, solusinya apa? Pasti saya di sini saya masukkan ke AWS ya ini nanti saya seperti dan nanti saya ajak simulasi stop dulu biar anak itu konsentrasi kembali ke materi yang diajarkan. Sing fullness itu ya? Iya. Oh, oke. Benar itu. Sehingga anak kan akhirnya fokus ke pelajaran kembali gitu ya. Iya. Terus kendala yang lain misalnya materi yang akan disampaikan Pak Sur itu kira-kira nanti ada masalah nggak? Yang prediksinya Pak Sur? Prediksi saya ya insya Allah tidak ada karena materi ini kan sudah berlalu kan ini kan berarti kan tema 7 sekarang sudah kita lakukan di kelas kan tema 8 nah, mungkin ya kendalanya mungkin ada pasti ada ya Oh gitu apa ya. itu pasti ada namanya anak Kemungkinan lupa gitu ya. Jadi, kemarin sudah ada seluruh bukunya dengan sampai ketinggalan tapi namanya anak tetap ada dan nanti yang lupa nggak belum buku atau tak tulis biasanya sering tuh Pak. Iya. Ya wajar namanya manusia kan tempatnya lupa sama salah kan biasa banyak. Ini agak terganggu maksudnya ya, karena orang tua dari ibu kepala sekolah kan meninggal sehingga hari ini acaranya rada heng ya mudah-muda orang tua dari khusus rohnya bisa diterima oleh yang kuasa dan ditempatkan pada
tempatnya yang layak. Oke, mari kita lanjutkan. Setelah itu kita kegiatan ke mana, ke Kediri itu ya Pak ya. Ya. Tadi kemungkinan lupa ada. Hanya ini aja Pak ya, kemungkinannya ya. Yang lainnya tidak ada masalah Pak ya. Yang lain tidak tahu kan setelah kejadian hari ini. Tapi kan bisa diprediksi oleh Ya. Pak Sur itu kira-kira apa, sehingga nanti prediksi itu loh yang membuat kita itu menjadi langsung kita ambil langkah gitu loh Pak Sur. Iya. Apa gitu Pak Sur? Bukan apa ya, tetap saja kalau disuruh pulang ngambil kan nggak mungkin Pak. Ya, biarkan mereka menulis di buku yang lain, nanti kan bisa diganti di lain hari di bukunya yang tinggalan. Oh, ada kemungkinan dia tidak bawa buku gitu ya? Buku itu lupanya di situ yang pasti. Oh, tak kira itu lupa karena materinya lupa gitu loh. Iya. Oh, hanya buku gitu loh. Iya. Oh, iya iya. Materinya, ya bukunya yang sering lupa, kadang anak lupa nggak bawa bukunya, kan sudah saya ingatkan kemarin. Yang lupa besok bawa bukunya di sekolah tema yang lucu. Kalau materi yang lupa pasti namanya anak pasti ya Ada yang ada yang lupa. lupa Pak. Berarti itu bukan kendala yang besar itu ya Pak Sur ya? Tak kira itu daya ingatnya anak, terus ini nanti apa loh Pak, pengetahuan Nanti tentang budaya-budaya itu ya? Iya iya. Budaya. Tak kira menghitung gitu, terus rumus gitu, bukan ya? Nah, Oh, jadi itu kan pengalaman loh, apa istilahnya ilmu mengingat itu aja loh ya? Ya pada waktu bikin RTP ini kan pas kemarin tepat materinya di sini, makanya saya Oh, ambil gitu. materi. Kalau pas waktunya matematika ya mungkin saya ambil matematika. Daripada kemarin pas ini temanya ya ambil aja ini untuk dikirim ke laporan di LMS kemarin. Iya, iya. Kemarin saya juga dapat WA dari operator LMS. Google Drive saya nggak bisa dibaca sana, akhirnya saya pindah ke YouTube dan saya lakukan lagi linknya. Tapi jangan berbeda ya. Yang koneksi antar materi kemarin. Kalau itu kita menuju ke kelas Pak ya? Ya, itu aja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes, alhamdulillah luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Adakah yang sakit? Puasa enggak hari ini semuanya? Puasa. Siapa yang puasanya bolong-bolong? Nah, siapa? Ya sudah mokal 1 kali? 2 kali? 3 kali? 4 kali? Setiap hari mokal? Ada yang puasa setengah hari? Nah, kenapa puasa setengah hari? Lapar, gak kuat. Ya, terima kasih anak-anak. Hari ini saya absen. Mbak Kesya masuk. Di Mas Afgan, Mas Vino, Ferdi, Mbak Pika, Mbak Reva, Mas Aldi, Mas Aldo, Mbak Maura, Mbak Nabila, Mbak Nanda, Mbak Sofura, Mbak Aska, Mas Rafadil, Mas Alvin,
Alhamdulillah semuanya masuk ya. Ya, pada hari ini silakan kelas-kelas memimpin temannya berdoa supaya kegiatan kita selama 1 hari nanti berjalan dengan baik, tidak ada halang satupun, dan ilmu yang kita dapat nanti bermanfaat. Silakan ya, dipimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Silakan dikeluarkan bukunya masing-masing. Silakan. Buku tema 7 dan buku tulisnya. Apakah semua membawa? Adakah yang tidak bawa buku? Nah, kenapa Mbak kok nggak bawa buku? Lupa. Karena sudah dikasih tahu password, ternyata lupa. Nah, pakai kertas. Nanti kalau ada materi yang perlu ditulis, kamu tulis. Ada lagi nggak bawa buku? Ini Mbak, ya, buku. Nanti ada materi yang perlu kamu tulis, silakan ditulis, ya. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional. Ya, tolong semuanya berdiri, yang sana semangat untuk belajar hari ini. Ya, siap? Semuanya berdiri. Dan
Silakan duduk kembali. Kenapa? Kalian tahu nggak? Selain semangat, apa lagi? Apa? Agar ceria. Ada lagi? Nah, Mas, Mbak. Agar tidak malas ketika pelajaran. Ada lagi tidak? Nah, agar menambah jiwa nasionalisme kita sebagai apa? Warga negara Indonesia. Terima kasih. Ya. Materi yang kita akan bahas, kalian pernah dengar tidak keberagaman budaya yang ada di negara kita, yang ada di Indonesia? Apa saja sih? Keberagaman budaya. Ya. Pakaian adat, ada lagi rumah adat. Nah, semua itu ada di negara kita, negara Indonesia. Nah, contoh saja pakaian adat kita kan bermacam-macam, rumah adat kita bermacam-macam, apalagi bahasa kita. Yang menyatukan itu apa? Yang menyatukan kita? Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Ya, itu artinya apa sih Bhinneka itu? Semboyan bangsa Indonesia. Itu adalah semboyan bangsa Indonesia. Karena apa? Tanpa adanya semboyan itu, tanpa adanya rasa persatuan, nanti masuk tanya, ya. Bagaimana perasaan kalian untuk belajar hari ini? Ya, silakan kelompok 1 kelompok jawab. Senang kelompok sini? Apa? Senang kelompok sini? Oh, semuanya senang. Nah, oke. Jadi pembelajaran ini semuanya merasa senang. Dan selanjutnya, apakah tadi? Kalau tidak berarti kan kamu senang, jangan salah senang. Nah. Oh, ada kendala kalian berangkat sekolah tadi? Tidak. Apakah ada yang merasa dirinya kurang enak badan hari ini? Ada yang merasa badannya kurang enak sehingga agak sakit Pak, saya tenggorokan saya sakit Pak. Nah, siapa? Ada enggak? Dari kelompok sini ada enggak? Saja dari kelas itu dijawab aja sesuai jawaban itu. Oh, enggak ada. Alhamdulillah semuanya senang, semuanya bahagia, tidak ada yang sakit. Ya. Gimana? Cara pelajaran. Gimana? Belajar yang bagaimana Mbak Tara? Belajar yang bagaimana? Silakan. Belajar yang pintar, apa lagi? Belajar yang menyenangkan, ada lagi enggak? Belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, apa lagi? Nah, ada lagi enggak? Pada hari ini kita akan belajar tema 7. Nah, kita akan punya tema 7. Subtema 2, pembelajaran ketiga tentang indahnya keragaman budaya negeriku. Nah, apa tujuan kita hari ini untuk belajar? Yang pertama, melalui membaca teks, menonton video, dan permainan, kamu nanti menemukan pengetahuan baru tentang rumah adat suku Manggarai dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti kamu dapat menceritakan asal daerah dan keunikan dari setiap rumah adat di Indonesia dengan tepat. Oke? Ada yang ditanyakan?
Di bacaan itu, coba dicek salah satu. Ada apa ya di dalam bacaan itu? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang kamu lihat dari bacaan yang ada di depan kamu itu? Apa? Ya? Rumah ada suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama apa? Wairebo. Terletak di sebuah lembah di barat. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya adalah rumah adat Gendang yang biasa disebut Baru Niang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian menggunakan paku atau tidak? Menggunakan apa? Tali rotan. Ya, menggunakan tali rotan. Kalau di tempat kita yang kita gunakan ya paku pasti. Kalau di sana, di adat sana itu menggunakan rotan, ya. Rotan, tahu rotan? Terbuat dari apa rotan? Kayu juga. Kalau di sini tidak bisa tumbuhnya di daerah mana? Di daerah Kalimantan, di daerah Nusa Tenggara Timur, di daerah Papua, di daerah yang hutannya masih lebat. Tapi di daerah kita, karena apa? 5 lantai. Siapa yang bisa menyebutkan salah satunya? Yang pertama. Tingkat pertama disebut apa? Tutur. Ruangan ini ditinggali digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Terus Tingkat kedua dengan disebut lantai untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Yang ketiga, menyimpan benih-benih tanaman tangan seperti benih jagung, padi dan kacang-kacang. Yang keempat, lemparai, menyimpan bahan makanan apabila terjadi Kristen. Halo, kembali bersama saya di channel Tony. Di kesempatan ini saya ingin membahas mengenai sejarah dan budaya suku Manggarai di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebelum lanjut jangan lupa klik like, subscribe, dan klik bel. Manggarai merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia. Suku ini berada di bagian barat Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suku Manggarai tersebar di 3 kabupaten di provinsi tersebut, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur. Jumlah populasinya sekitar 350.000 jiwa. Berdasarkan sejarahnya, dahulu kala di Manggarai terdapat sebuah kerajaan. Pada masa sekarang, sisa-sisanya masih kelihatan, yaitu berupa pembagian wilayah tradisional dalam wilayah adat yang disebut Dalu, yang jumlahnya sampai 39 buah. Tiap-tiap Dalu dikuasai oleh satu klan atau wabu tertentu. Dalam setiap Dalu tersebut terdapat beberapa buah gelaran yang di bawahnya lagi terdapat kampung-kampung yang disebut Beo dalam Manggarai. Orang-orang dari wabu yang dominan dan menguasai Dalu mengangkat diri mereka sebagai golongan melaut. Pada umumnya masyarakat suku Manggarai memeluk agama Katolik dan Protestan. Bahasa Manggarai cukup beragam. Bahasa ini memiliki perbedaan dalam hal dialek, seperti dialek Mbae, Kota, Mabai, Baijo, Pai, Manggarai Timur, Manggarai Tengah, dan Manggarai
Suku Manggarai mempunyai beberapa tradisi upacara ritual adat yang dilakukan sebagai ucapan syukur terhadap kehidupan yang telah dijalani dalam beberapa periode waktu. Upacara adat tersebut antara lain adalah yang pertama, ritual penting adalah upacara adat dalam merayakan syukuran terhadap hasil panen. Yang kelima, ritual isi rose adalah upacara adat yang dilakukan agar semua roh yang diundang dapat menunggu sejenak sebelum puncak acara inti. Yang keenam, ritual libur kilo adalah upacara adat untuk mensyukuri kesejahteraan keluarga yang berasal dari masing-masing rumah adat. Kamu tuliskan namanya. Selain beberapa upacara adat, suku Manggarai juga memiliki olahraga tradisional yang mereka sebut sebagai caci. Olahraga caci ini adalah pertarungan dua orang laki-laki di sebuah kelas. Masyarakat suku Manggarai sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Sejarah suku ini begitu melekat bagi penduduk di wilayah Nusa Tenggara Timur. Beragam kebudayaan dan tradisi yang ada di daerah ini membuat suku Manggarai tak hanya terkenal di Indonesia, namun juga di kancah internasional. Hal ini juga disebabkan oleh beragam kesenian. Apa kita? Macam-macam upacara adat ya, kan ada? Suku Manggarai memiliki rumah adat yaitu Barunya. Iya. Memiliki rumah namanya apa tadi? Rumah adatnya? Barunya. Oh, saudara. Flores bukan flower. Kalau flower yang artinya bunga. Apa masalah Fadil? Suku Manggarai beragama Kristen belum tentu. Tapi yang kalian tadi kamu lihat tadi ada agama bukan ya apa? Apa lagi? Enggak bisa. Ada lagi enggak? Kalian jawabnya, Pascal. Ya, ada lagi yang bisa jawab? Nah, itu tadi video tentang sejarah dan budaya suku Manggarai di Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, apa yang kamu peroleh dari situ tadi? Dari video tadi, ya, silakan dikerjakan. Nah, sini bawahnya aja. Ya, ya, contohnya tadi. Ya, silakan dikerjakan, ya, dikerjakan masing-masing. Karena apa? Setiap kelompok tidak memiliki soal yang sama, ya, soalnya berbeda-beda. Nah, setelah itu nanti disampaikan ke depan. Oke? Dikerjakan, ditulis. Tapi tunjukkan dengan kelompok kamu. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya. Nah, yang kamu temukan di dalam video tadi, di dalam bacaan, apa yang sudah kamu peroleh dari materi tersebut? Apakah kamu sudah tahu tentang rumah adat suku Manggarai atau kamu masih belum memahami? Silakan diskusikan dengan teman kamu ini satu-satu, ya, tanyakan, ngobrol, ya. Kakak, saya nggak bisa tanya semuanya. Satu kelompok, biar Pak, biar tak tahu. Ada pertanyaan? Kelompok sini sudah bisa jawab.
bisa menemukan jawabannya. Nah, cari dalam bacaan, oke? Tadi kamu merangkum dari video tersebut apa saja, oke? Kelompok 1 ada pertanyaan enggak? Sudah bisa? Jangan coba diskusikan apa hasil dari kerjaan video tadi yang kamu tonton dan juga dari teks yang sudah baca berikan. Pengetahuan kamu tadi apa? Nah, kali ini kita akan belajar tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya. Salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia dapat dilihat dari beragam bentuk rumah adat yang ada. Tentu saja setiap bentuk rumah adat memiliki ciri khas masing-masing. Apa ciri khasnya tersebut? Mari kita simak video berikut ya. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adatnya sendiri yang tak hanya menjadi kebanggaan warga sendiri. Setiap rumah adat juga membawa arti tersendiri bagi kehidupan masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai meninggalkan model rumah adat sebagai acuan untuk membangun rumah. Namun hal tersebut tidak mengurangi keistimewaan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Berikut ini beberapa rumah adat di Indonesia. Rumah kebaya. Rumah kebaya merupakan sebuah nama rumah adat dari suku Betawi. Disebut dengan rumah kebaya karena bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat, dan apabila dilihat dari samping, maka lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Sebagai tempat tinggal, rumah kebaya memiliki teras yang luas yang berguna untuk menjamu tamu dan menjadi tempat bersantai keluarga. Pada zaman dahulu, masyarakat Betawi membuat sumur di depan rumahnya dan pemakaman yang berada di samping rumah. Dinding rumah ini umumnya terbuat dari panel-panel yang dapat dibuka dan digeser ke tepinya. Hal ini dimaksudkan agar rumah tersebut terasa lebih luas. Selain rumah kebaya, suku Betawi juga memiliki rumah adat lainnya seperti rumah gudang, rumah joglo, dan rumah panggung di atas permukaan tanah, dan ada tangga di teras rumah. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan alami, yaitu kayu, bambu, ijuk, daun kelapa, batu, dan tanah. Atapnya memanjang dan berbentuk segitiga sama kaki seperti tergolek lurus atau jolotong. Rumah joglo. Joglo adalah nama rumah adat dari Jawa Tengah. Rumah tersebut berbentuk persegi panjang, memiliki 3 pintu depan. Jendela-jendela terletak di samping rumah. Rumah joglo memiliki tiang utama atau sokok buruk yang besar untuk menyangga atap. Denah rumah ini terbagi menjadi 3 ruang utama, yaitu pendopo untuk menerima tamu, pringgitan untuk menerima tamu dekat atau kerabat, dan oman jero untuk aktivitas keluarga seperti memasak, menonton TV, dan makan. Rumah petang. Rumah petang adalah rumah adat khas Kalimantan yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan dan dihuni oleh masyarakat Dayak, terutama di daerah hulu sungai yang biasanya menjadi pusat pemukiman suku Dayak. Rumah ini berasal dari Papua. Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian timur wilayah Indonesia. Sampai saat ini, Papua masih lekat dengan rumah adat yang unik ini. Bentuknya yang menyerupai jamur jika dilihat dari kejauhan, biasanya disebut
sebagai rumah honari. Rumah adat ini menggunakan kayu sebagai dindingnya dan rumput kering yang dijadikan sebagai atapnya. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah honi juga berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan perang atau berburu, tempat melatih anak laki-laki agar menjadi orang yang kuat saat dewasa nanti sehingga dapat melindungi sukunya, tempat untuk menyusun strategi perang, juga tempat menyimpan segala simbol dan peralatan warisan leluhur. Nah, itu tadi beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi rumah. Kasih tahu semuanya. Diskusi dari kelompok saya mendapatkan apa? Silakan peraturannya dari kelompok mana dulu? Silakan dibacakan ke depan hasil diskusinya. Yang keras ya, dari kelompok berapa, materinya apa? Nah, silakan. Ya, yang itu. Yang keras bacanya. Biar nanti di komen sama kamu. Ya. Ya, sudah. Dengan ketinggian mencapai 50 meter. Ini rumah tersebut terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ujung pisang disebut bunut. 5. Barunya ada 5 lantai. Lantai rumah baru merupakan ruangan konstruksi yang berbeda. Ya. Di situ juga ada teman kamu. Mungkin ada pertanyaan dari teman yang lain. Silakan. Ya, silakan. Ada pertanyaan yang bertanya? Ya, silakan. Ya. Bahasa Manggarai berasal dari mana? Ada temannya yang bisa membantu jawab? Dari satu kelompok ada yang mau menjawab? Suku bahasa Manggarai dari mana? Flores. Nusa Tenggara Timur. Ada tanya lagi? Ada. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kelompok 2 menyampaikan apa yang kamu peroleh dari diskusi dengan teman kamu tadi. Terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang bisa disebut Barunyang. Ini rumah Gendang tersebut dari kayu dan bambu. Lantai rumah Barunyang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal berkumpul keluarga disebut tutur. Ya. Sudah? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Oke, silakan bertanya. Pak. Lantai Barunyang ada berapa? 5. Ada 5. Salah satunya. Sebutkan salah satunya apa? Ayo. Tutur. Tutur. Tutur itu apa? Mungkin temannya bisa bantu? Ruang di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berhubungan dengan keluarga. Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kelompok 1, maju ke depan. Kelompok 3, maju ke depan.
Ada pertanyaan? Ada enggak dari kamu lain? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada? Kasih tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Itu anak-anak. Jadi materi sudah kita pelajari tadi tentang apa? Keberagaman rumah adat di Indonesia. Sudah, sekarang ditaruh dulu pulpen ini. Ini ditaruh sih. Oke. Bah, saya ingin kamu bisa konsentrasi tidak? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, kalau saya pegang telinga, berarti mulutnya keluar. Kalau kau suka hati pegang telinga. Sadar? Ya. Yo, kalau kau suka hati pegang telinga. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang telinga. Pegang hidung, udah net. Ya. Kalau kau suka hati pegang hidung. Kalau kau suka hati pegang hidung. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang hidung. Sekarang kita ayo berdiri, semuanya berdiri. Kalau kau suka hati goyang pinggul, ngek, ngok. Ya. Kalau kau suka hati pegang pinggul, ngek, ngok. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang pinggul, ngek, ngok. Kalau kau suka hati, lakukan semuanya. Semuanya dari mana? Yo. Lakukan semuanya. Kalau kau suka lakukan semuanya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, lakukan semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, silakan tangannya taruh di pupune dewi-dewi. Tahu pupu? Ya, pejamkan mata kalian. Ya, silakan pejamkan mata dulu. Menghadap ke depan. Duduk senyaman mungkin. Duduk senyaman mungkin kalian. Yang paling enak. Gak usah menanggung temannya. Duduk senyaman mungkin. Nikmati. Jangan tidur ya. Duduk. 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 Duduk senyaman mungkin. Ya. Terserah posisi yang terbaik. Cari posisi yang terbaik menurut kamu. Pejamkan mata kalian. Ambil nafas. Lewat hidung. Keluarkan pelan-pelan. Ambil nafas lewat hidung, jangan bicara. Mulutnya diam. Rasakan ketika kamu berada di alam bebas. Kamu berada di hutan.
suara daun jatuh. Rasakan perlahan dalam diri kalian. Buanglah pikiran-pikiran kotor yang ada dalam pikiran kalian. Rasakan betapa nikmatnya hidup yang kamu miliki. Nikmatnya rasa ini ketika kamu merasakan bahagia bersama orang-orang yang kamu sayangi. Cinta orang yang kamu sayangi begitu tulus pada kamu. Kamu merasakan begitu bahagia, merasakan begitu dicintai oleh orang-orang yang kamu sayangi. Di depan kamu, bayangkan ada wajah orang tua kamu. Bayangkan kedua orang tua kamu berada di depan kamu. Mereka sudah terlalu lelah bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Dengan wajahnya yang tampan, dengan hidupnya yang susah payah untuk menghidupi kamu, tapi apa yang sudah kamu berikan kepadanya? Tidakkah saya memberikan yang terbaik kepada orang tua saya? Sudahkah saya membalas jasa orang tua saya? Begitu besar cinta yang mereka berikan. Wahai orang yang kusayangi, wahai orang yang kucintai, kasihmu begitu tulus padaku, cintamu begitu indah padaku. Saya tidak bisa sedikit pun membalas apa yang telah kau berikan. Cinta, pengorbananmu yang sangat berarti, menjadikanku orang yang terbaik di antara orang yang baik, menjadikanku seorang yang sangat kau banggakan. Cinta tulusmu, cinta kasihmu yang kau berikan tidak akan pernah kulupakan sampai nanti.
cinta dan kasih yang Kau berikan takkan pernah hilang, takkan pernah terhapus oleh apapun. Terima kasih orang yang Ku sayangi, terima kasih orang yang Ku cintai, terima kasih orang tuaku. Selalu sehat Engkau, selalu bahagia Engkau orang tuaku. Jangan pernah Engkau merasa lelah untuk membimbingku. Jadikan semua itu akan Kujadikan pembelajaran yang terbaik buat diriku. Kelak suatu saat aku bisa menjadi orang seperti-Mu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Perlahan tarik nafas lewat hidung, buang dari mulut kalian. Tarik nafas lagi lewat hidung kalian, buang dari mulut kalian. Perlahan bukalah mata kalian. Apa yang kalian rasakan saat ini? Apa yang kalian rasakan? Pak, saya menangis. Pak, bukan juga tidak melek. Kenapa, Pak? Kenapa? Yang menangis itu kenapa? Ya, coba ceritakan. Oh, sedih. Kenapa sedih, Mbak Kesa? Kenapa Mbak Kesa sedih? Kenapa? Ayo, katakan, gak apa-apa. Kenapa kamu sedih? Nah, bisa tanya sama saya. Ya. Kenapa kamu sedih, Mbak Kesa? Ya, coba, utarakan, ceritakan apa yang kamu rasakan tadi. Ayo, coba. Saya pengen tahu. Kenapa, Mbak Kesa? Kenapa kamu tidak sedih? Kenapa? Teringat orang tua. Dan Lara, kenapa kau menangis? Takut kehilangan. Jelaskan. Apa? Kasih sayang pada orang tua. Nah, ini anak berdua ini malah senang. Kenapa? Beda sendiri jawabannya. Kenapa kamu malah senang? Bayangkan orang tua kamu sedang bahagia di kakek itu. Kenapa? Mas, kamu marah kenapa? Ketisangnya tadi. Ya, Mas Abdan kenapa kok emosinya marah? Kenapa? Ya, gak ada pasangmu. Dari satu kumercon nanti. Ya. Mbak Wika kenapa? Sedih. Nah, kenapa Mbak Wika sedih? Teringat orang Anda kenapa nangis segitu bukan dari tadi. Dari mulai awal musik dimulai masuk bicara sudah meneteskan air mata. Kenapa Mbak? Teringat orang tua. Kenapa? Kenapa? Enggak sedih. Sama orang kenapa? Mas Abdul lagi senyum saja dari tadi. Kenapa? Bahagia ya? Bahagia. Karena tadi dapat sama 10.000, nanti pulang sekolah beli mercon, nanti tahun lalu merconnya, ya? Ya. Jadi tadi kita sudah menghentikan sejenak nafas kita, menghela nafas panjang apa yang kita rasakan. Apa yang sudah kamu peroleh hari ini? Nama kelompoknya apa? Dan
tergantung gambar dari itu tadi apa ya yang sudah ditampilkan di depan ya rumah apa ya. Waktunya 6 menit ya. Nanti kamu bisa menjawab. Halo, Assalamualaikum anak kita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya nak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya. Salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia dapat dilihat dari beragam bentuk rumah adat yang ada. Tentu saja setiap bentuk rumah adat memiliki ciri khas masing-masing. Apa ciri khasnya tersebut? Tari tersilangnya menjadi kebanggaannya tersendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai meninggalkan model rumah adat yang tak hanya menjadi kebanggaannya. Mari kita simak video berikut ya. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adatnya sendiri yang tak hanya menjadi kebanggaannya tersendiri. Setiap rumah adat juga membawa arti tersendiri bagi kehidupan masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai meninggalkan model rumah adat sebagai acuan untuk membangun rumah. Namun hal tersebut tidak mengurangi keistimewaan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Berikut ini beberapa rumah adat di Indonesia dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Mari kita simak bersama-sama. Rumah gadang. Siapa yang tak kenal dengan rumah adat yang satu ini? Ya, ini adalah rumah gadang. Rumah gadang berasal dari Sumatera Barat, juga dikenal sebagai rumah adat yang punya keunikan di dalamnya. Keunikan yang musyawarah keluarga, tempat mengadakan upacara, pewarisan nilai adat, dan juga merupakan representasi budaya matrilineal. Rumah adat sangat dimuliakan karena dipandang sebagai tempat suci oleh masyarakat. Apa tadi? Wah, bagus sekali ya rumah adat ini. Apa tadi? Selanjutnya, rumah kebaya. Rumah kebaya merupakan sebuah nama rumah adat dari suku Betawi. Disebut dengan rumah kebaya karena bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat, dan apabila dilihat dari samping, maka lipat. Rumah kebaya memiliki teras yang luas ya. Zaman dahulu masyarakat Betawi dengan dapat dibuka dan digeser rumah gudang, rumah joglo, dan rumah panggung. Wah, keren sekali ya. Rumah colopong. Masyarakat Jawa Barat memiliki banyak bentuk rumah adat, tetapi yang paling populer adalah rumah colopong. Bentuk rumah ini adalah rumah panggung yang tingginya 40-60 cm di atas permukaan tanah, dan ada tangga di teras rumah. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan alami, yaitu kayu, bambu, ijo, daun kelapa, batu, dan tanah. Akarnya memanjang dan berbentuk segitiga sama kaki seperti bola lurus atau colopong. Baik, sudah silakan dikumpulkan di depan. Silakan. Silakan. Ke sini. Nah, ya tugasnya ini aja, tugasnya itu. Tugasnya ini aja tadi. Perhatikan anak-anak, setelah mengerjakan tadi, coba kita ulang apa yang sudah kita dapatkan dari hari ini. Kalian belajar tentang apa tadi?
tentang keberagaman ilmu adat beserta komunikasinya, nggih? Nah, sebelum kita akhiri, besok kita belajar lagi dengan materi matematika. Tolong disiapkan materi matematikanya dengan ruang dan bangun, nggih? Siap? Demikian dari Pak Suyoto. Apabila ada kurang salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan dirapikan bukunya. Silakan istirahat. Ya, terima kasih Pak Sur sudah melaksanakan tugas untuk pembelajaran. Kesimpulan saya tadi memang kelihatannya sama sih ya Pak Sur ya, apa ada lagu kebangsaan itu memang ya Wajib. wajib ya, itu memang begitu ya. Dan di siswa enggak? Kalau di siswa kita baca. Oh, hanya ketika upacara. Jelas ya, yang awal pagi belajar pasti ada lagu musikal. Itu wajib kalau pulang biasanya Oh, daerah. Oh, Nah, kira itu karena ada kegiatan ini terus ada kebiasaan responnya itu karena anak itu sejak awal itu kan bahagia gitu. Bahagia, kemudian suaranya keras, kemudian Pak Sur membawakannya dengan ceria sehingga anak itu terbawa untuk ikut kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian saya melihat tadi anak responsif, setiap ada pertanyaan selalu terjawab gitu. Kemudian tadi dibentuk kelompok, saling berdiskusi, kemudian hasil diskusi dipresentasikan, kemudian ditanggapi oleh teman-temannya, itu bagus. Kemudian di saat anak-anak mulai stamina-nya turun, ya, Pak Sur lagi membuat gerakan-gerakan yang kelihatannya itu tidak jauh dari gerakan pramuka itu ya Pak ya, bergoyang-goyang itu ya. Ya itu cirinya, jadi kan tidak semua orang bisa kayak begitu loh. Bawahnya terus kemudian coolness tadi menarik, cuman tadi kalau saya nanggapi suaranya Pak Sur terlalu keras banget, dilembutnya begitu ya Pak ya, dilembutnya. Tapi tadi saya melihat ada beberapa anak kurang lebih ya 50%-an ya yang menangis tadi ya. ya. Ada ya. Ada. Nah, jadi Pertama anak cewek. Nah. Ya. Kan separuh Pak. Nah, Jumlahnya kita tadi ada 15 loh. ya, Ada 15 yang ada itu. lupa saya. Saya awal tadi pikir ya 14, terus saya hitung lagi. Loh, saya yang sebelah ini. Ini ada mana Bapak ini kan? Kita ke barat. Ini ke barat bener lagi. Sing timur ada 5, sing barat ada 5, sing utara ada. Sudah saya sesuaikan Pak. Ini yang kemampuannya sesuai kemampuan. Oh gitu. Kemampuan itu kan berbeda. Kan emang benar sudah paham. Untuk nomor 1 yang namanya kurang, kedua yang nomor 3 itu kurang sama sekali, kadang dibaca dan baca. Makanya kan tadi menjadi saya memberikan soalnya juga berbeda. Tingkat soalnya itu berbeda, pemahaman juga berbeda. Oh gitu ya.
Makanya tadi sing kelompok 1 cowok ketera mana ya, sing anak putri tanggap itu. Oke, laki-lakinya ada 3 apa berapa? 2. Oh ada 2 yang 3 cewek. Kemudian tadi ada kesimpulan, kemudian anak juga bisa menerima, kemudian mencatat, kemudian akhirnya Pak Sur meneguhkan. Itu yang luar biasa tuh, ada peneguhan sehingga apa yang disampaikan oleh anak, ide-ide anak, pendapat anak itu menjadi bentuk kesimpulan yang paten gitu, sehingga anak kan bisa langsung fokus untuk mencatat gitu. Refleksinya tadi ada ya Pak ya? Ada, sehingga anak bahagia, respon, dan hidup. Kemudian ada penyampaian materi selanjutnya yaitu matematika. Ya tadi saya melihat awal tadi Pak Sur mestinya ada kalimat hasil kesepakatan kemarin gitu loh Pak. Tadi kan belum ada gitu ya Pak dulu ya. Oh iya. Jadi bahasa kesepakatan itu kan berarti kan anak mengingat tuh. Oh iya ya kemarin kan ada kesepakatan, hari ini kan kita. Awalnya nanti sudah menyebutkan cuma tidak kurang itu muncul. Oh gitu ya. Nah, tapi yo namanya orang lupa orang kan seperti itu Pak. Tapi bahasa kesepakatan itu saya melihat ya ini tadi kayak apa, anak tidak semangat, tidak disemangati, itu kan juga bentuk kesepakatan juga kan ya. Sehingga anak langsung semangat lagi, kemudian lagi membuat kesepakatan besok ada acara yaitu belajar matematika, sehingga kesannya itu anak itu materinya itu beruntun gitu, udah. Yang menarik lagi kalau saya mengamati itu adalah anak tadi selesai pembelajaran nguber Pak Sur ya, nguber minta ditambahi lagi, tambah lagi. Tapi Pak Sur kan mengatakan cut gitu ya, kata ini istirahat dulu. Itu menariknya karena anak itu kan bahasanya itu materi kita itu masih banyak, tapi materi apa jam kita tayang itu kan hanya terbatas, sehingga ada kesan bahwa anak itu masih mau minta materi selanjutnya. Dan itu akhirnya anak mengejar Pak Sur di apa minta tugas di rumah itu ya. Itu tuh nilai lebih loh Pak ya. Itu yang bisa saya simpulkan. Kemudian nanti karena hari ini saya tidak bawa surat SPPD karena kebetulan besok ke Bu Ida kelihatannya. Dan nanti saya kirim aja lewat ini bisa saya baca. Dia blok ini kalau biji blok surat tanda tangan, Nah biji kan jelas ibunya kan untuk berkata tahu. Tapi nanti kan waktu Asia ke sana apa iya rai lah ya. Bisa dia batasannya. Oke. Ya karena kan hari ini ya Pak ya, suasananya memang nggak 100% kita karena ibu dari kepala sekolahnya kebetulan meninggal gitu, sehingga waktu kita agak tidak leluasa untuk bicara lebih karena memang kita terbawa itu, dan keluarga besar dari SDN 1 Karangsari kan mau dia ke Kediri gitu. Oke. Sampaikan saja untuk bela sungkawa pada Ibu Kepala Sekolah, semoga almarhum yang meninggal dan semua Tuhan dan diterima oleh Tuhan. Ya itu aja.
pelajaran